Terima kasih pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung bersama kami, kembali kami tampilkan cuplikan berita utama kami. Warga Serang bagian barat ricuh antre minyak tanah. Menunggak pajak, sejumlah tempat usaha di Ambon disegel. Maluku Tengah punya kolam pemandian air panas untuk terapi berbagai penyakit. Warga Ambon kembali menyerbu pasar murah jelang ditutup oleh pemerintah Ambon hingga saling desak-desakan. Agar teratur, pembeli pun ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja. Di pasar murah ini, warga bisa membeli bahan pokok serta sayur mayur dengan harga relatif murah dibandingkan dengan pasar tradisional untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak dibuka pekan lalu, sekitar 3.000 warga telah mengunjungi stan pasar murah di Mardika, Pantai Losari, serta sejumlah lokasi di Ambon. Beli apa nih? Balik gula. Oh, gula saja. Iya. 1 kilo berapa? 13.300. Jadi akan murah kasing? Murah. Harapannya bagaimana? Cuma beda 700 ya pasar, harapannya di ke depan lebih kasih murah lah, orang lebih banyak balik. Jadi ini dijual dengan harga berapa nih Pak? Kalau sayur? Untuk sayur ini kita jual dengan operasi pasar, harganya kangkung 5.000, sawi 5.000, bayam 5.000, cabai rawit setengah kilo 25.000. Tujuannya untuk kita mengendalikan inflasi harga yang terus naik. Per liter? Iya, kilo 1 liter. 1 liter? Iya. Dijual dengan harga berapa Bu? 13.000. Iya. Warga menuntut operasi pasar murah terus dilakukan pemerintah Ambon guna membantu mereka, terutama keluarga kurang mampu di tengah himpitan ekonomi sejak kenaikan harga BBM. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Melambungnya harga bahan baku pembuatan tahu tempe di pasaran cukup berdampak pada nasib para penjual gorengan di Ambon. Mereka mempunyai siasat masing-masing dalam menyikapi permasalahan naiknya harga kedelai saat ini. Antara lain dengan mengurangi ukuran serta menaikkan harganya dari sebelumnya, yaitu Rp1.250 per buah, dari sebelumnya Rp1.000 per buah. Langkah yang ditempuh ini agar mereka tidak rugi dan bisa bertahan hidup di situasi saat ini. Turun dijual berapa? Tahu sama tempe 5.000 Pak. Oh, 5.000. Harga sebelumnya 1.000. Harga sebelumnya 1.000. Ukuran potongan tetap sama. Desakan mereka adalah pemerintah harus segera menstabilkan harga kedelai di pasaran guna menyelamatkan nasib mereka. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Pesona Maluku tak habis-habisnya untuk dieksplorasi. Selain wisata pantai-pantai indah, lautan biru, air terjun, benteng, dan tempat bersejarah, wisatawan maupun pengunjung dapat pula mengunjungi tempat pemandian air panas alami. Namanya Pemandian Air Panas Hatuasa Tulehu. Pemandian ini terletak di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Untuk ke wisata unik ini, jarak tempuh 30 km dari pusat Ambon dan hanya 1 km dari jalan raya utama Desa Tulehu. Pengunjung yang datang ke sini ada yang berobat karena sakit kulit serta terapi lainnya. Di sekitar kawasan ini ada sejumlah kolam. Ada kolam air hangat dan ada pula kolam air panas yang lengkap dengan kucuran panjangnya. Kucuran panjang air panas ini sering digunakan pengunjung sebagai alat pijat alami karena langsung memancurkan air. Datang ke sini untuk hiburan apa terapi Pak? Hiburan sekalian terapi kan? Oh, sekalian terapi. Jadi nuansa di sini bagus ya Pak? Ya bagus. Jadi rasanya di sini bagaimana Pak? Ya enak ya. Enak. Jadi agak mendingan ya Pak? Ya.
Sering ke sini bang? Panas-panas nih. Ya. Sudah capek. Oh capek ke sini. Oh dia datang ke sini untuk terapi. Terapi. Oh iya. Tidak sangat gimana ya bang? mata ya. Oh iya. Harga tiket masuk di sini tergolong murah. Cukup mengeluarkan Rp5.000 dan biaya parkir kendaraan mobil. Pengunjung dapat sepuasnya menikmati suasana alami dan berendam sepuasnya. Tuh kayak di sini tiap malam ramai begini kalau malam ini. Iya, ramai. Jadi ini sampai jam berapa nih? Sampai pagi. Oh sampai pagi. Taksir satu malam kalau ini pendapatannya berapa? Ya kira-kira 1 sampai 2 juta bagi. Oh 2 juta. Jika lapar dan haus, jangan khawatir karena di sekitar kolam ada warung kecil menyediakan makanan dan minuman. Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas seperti kamar mandi, ruang ganti, maupun musola. Sejak dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 3 dini hari, lokasi kolam pemandian air panas diserbu warga hingga ribuan orang. Air panas ini tak surut meski memasuki musim kemarau. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah. Warga Kisar Maluku Barat Daya mengantre Pertalite dan solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum. Warga pun berdesak-desakan karena khawatir tidak kebagian Pertalite dan solar bersubsidi hingga nyaris ricuh. Di Buru Selatan, warga mengantre minyak tanah di pengecer. Warga bahkan mengantre berjam-jam di pengecer hanya untuk mendapatkan 5 liter minyak tanah untuk kebutuhan masak-memasak. Nyaris pecah kericuhan karena warga protes pembatasan serta aturan pembelian yang diterapkan oleh pengecer. Sebuah perahu motor dari desa Buya menuju pelabuhan Sanana tenggelam di perairan Mangoli, Kepulauan Sula. Bersama 22 penumpang, kapal motor tersebut terbalik akibat dihantam gelombang tinggi. 4 tewas dan 18 selamat dalam musibah tersebut. Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan truk terjadi di Jalan Trans Seram, Seram bagian barat. Akibat kecelakaan tersebut, Bilyar Z, Dekalait, umur 26 tahun, pengendara sepeda motor tewas di lokasi. Polisi dibantu warga kemudian mengevakuasi jenazahnya ke rumah sakit. Sejumlah pelajar SMA di Ambon terlibat tawuran di kawasan Terminal Mardika, Ambon. Agar tidak mengganggu Kamtipmas di kawasan Terminal Mardika, sejumlah pelajar yang terlibat tawuran tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pembinaan. Empat pelaku mafia tanah di Maluku Utara ditangkap polisi. Salah satu dari 4 pelaku tersebut adalah mantan pegawai kantor pertanahan di Maluku Utara. Selain menahan para tersangka, polisi juga menyita puluhan dokumen antara lain sertifikat tanah. Mahalnya harga kebutuhan pokok akibat dampak kenaikan harga BBM memicu reaksi warga Buru Selatan. Mereka kemudian demo ke kantor DPRD setempat dengan harapan didengar wakil rakyat. Sambil membawa poster, pedemo menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM karena menyusahkan masyarakat. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Christine Pesiwarisa mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan amato.